Amin. Haleluya. Shalom. Selamat pagi saudara dan saudari pada pagi ini. Tidak kira di mana jua Anda berada, saya harap semuanya sehat. Pada pagi ini saya harap semuanya diberkati dengan kesyukuran daripada Tuhan. Pada pagi ini mari kita datang bersama-sama kepada Tuhan karena kita ingin memuji dan menyembah Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kita ingin percaya bahwa Tuhan itu sentiasa bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Semua dah sedia? Katakan haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Amin. Biar gunung batu dan keselamatanku hanya padamu hatiku percaya. Cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Semua katakan sekali lagi. Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan pada pagi ini. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tak akan pernah pergi dari kehidupan kita. Pada pagi ini saudara dan saudari, saya rindu untuk mengajak semua kita untuk terus datang kepada Tuhan. Bawakan kehidupan kita, hati kita untuk mendekat kepada Tuhan pada pagi ini. Karena kita percaya waktu yang Tuhan sediakan, waktu yang sangat indah. Waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saudari sangat indah. Perjalanan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita juga sangat indah. Oleh karena itu, mari kita terus percaya dan terus berdoa, karena kita tidak tahu waktu yang Tuhan telah sediakan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak mengerti, tetapi percayalah, Tuhan itu berbicara di dalam kehidupan Anda dan saya. Mari kita sedia mendengar daripada Tuhan, karena Tuhan menjanjikan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Bila
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Amin Yesus, haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Semua katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. 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 Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami percaya bahwa waktu Engkau, waktu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Oleh itu Tuhan, ajari kami untuk mendengar daripada Engkau Tuhan, untuk terus percaya Tuhan kepada Engkau, untuk terus berjalan bersama dengan Engkau. Karena waktu yang Engkau sediakan di dalam kehidupan kami Tuhan adalah waktu yang sangat baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memanggil setiap kami. Engkau telah memanggil kehidupan kami Tuhan untuk datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan, kami serahkan semuanya ke tangan anak tunggal-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin.
Saudara dan saudari yang saya kasihi, mari kita ambil masa ini, kita mau siapkan hati untuk perjamuan kudus. Saya akan bacakan di dalam buku Markus 14, ayat 22 hingga 24. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Mari kita mengambil roti ini bersama. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang." Mari kita mengambil di cawan ini bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di syurga, terima kasih Tuhan atas pengorbanan Engkau yang sempurna di atas kayu salib bagi semua kami. Tuhan, kami merelakan hati kami serahkan kehidupan kami, perjanjian kami sekali lagi kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan kerana Engkau telah memimpin kami, menuntun setiap langkah kami Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segala pengorbanan Engkau. Dan kami ingin memperbaharui komitmen kami, perjanjian kami dan kerinduan hati kami Tuhan untuk terus mengikut Engkau sampai ke akhir hayat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan dan amat bersukacita kita bertemu lagi di dalam kebaktian secara atas talian kita pada minggu ini. Saya doakan agar damai sejahtera Tuhan menyertai kalian semua di setiap pekerjaan, tidak kira dimanapun kalian berada. Kepada semua bapa yang sedang menonton, saya ucapkan selamat Hari Bapa. Minggu ini kita akan menyelami siri khotbah mendekati yang diberi topik kerinduan. Mazmur 63 merupakan mazmur Raja Daud yang menyatakan kerinduan persekutuannya dengan Allah. Tanpa persekutuan ini, hidupnya kering seperti tanah gersang tidak berair. Ia menggambarkan kesedaran yang penuh dengan sukacita tentang penyertaan ilahi, keselamatan rohani dan fizikal, serta kekalahan yang pasti untuk semua musuh yang tidak saleh. Mazmur ini menceritakan tentang kerinduan. Kerinduan yang tidak dapat dipenuhi oleh sesuatu perkara, manusia, harta benda atau kedudukan. Tetapi hanya Tuhan sahaja yang benar-benar dapat memuaskan dan memenuhi kita. Mari kita belajar untuk mendengar hadirat Tuhan seperti Daud. Sebelum kita mendengarkan khotbahan, di sini saya ada 3 pengumuman. Yang pertama, marilah kita datang dengan penuh kerinduan memberi untuk kerajaan Tuhan. Anda boleh memberi melalui bank transfer secara atas talian, Sarawak Pay dan Duit Now QR. Senarai bank dan e-wallet yang terlibat adalah seperti yang tertera pada skrin anda. Setiap pemberian secara langsung menyatakan kerinduan kita kepada setiap pekerjaan Tuhan. Pihak gereja mengucapkan terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati kalian dengan berkelimpahan. Yang kedua, doa merupakan nafas rohani dan keistimewaan bagi orang yang percaya. Ayuh, kita datang ke Mezbah Doa Gabungan bersama sidang bahasa Inggeris pada 21 Jun hari Selasa jam 8 malam. Dan akhir sekali, bahang dan keceriaan Hari Gawai dan Keamatan masih dirasai. Ayuh sertai kita di kebaktian Ngiling Bidai pada 26 Jun hari Ahad jam 9.30 pagi. Sekian sahaja pengumuman untuk minggu ini. Kekal sehat, Tuhan memberkati. Salam saudara-saudari, selamat Hari Bapa kepada setiap bapa-bapa, sama ada bapa secara duniawi ataupun bapa rohani. Jika kalian bersama dengan bapa kalian saat ini, boleh tolong beri salam kepada mereka. Selamat Hari Bapa dan katakan saya mengasihimu Bapa atau Daddy. Minggu lepas, Brother Charles mengkongsikan topik khotbah pertama dari siri khotbah mendekati, yaitu bagaimana kita mendekati Tuhan dengan membaca dan melakukan firman Tuhan.
Mendekati Tuhan adalah sesuatu yang kami ingin setiap Kristen rindukan. Karena dunia selamanya memberi tahu Anda bahwa kamu mempunyai jawaban untuk memenuhi kerinduan Anda. Tetapi kekosongan dalam hati Anda hanya boleh dipuaskan oleh Tuhan. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jauh. Yang benar adalah bahwa Ia tidak jauh daripada orang-orang yang mencarinya. Buku Mazmur memperlihatkan kepada kita bahwa kita mungkin dan bahkan perlu bagi kita untuk mendekat kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat kerinduan Daud untuk mendekati Tuhan dalam masa-masa yang mencabar. Karena itu marilah kita baca daripada Mazmur 63. Sebuah Mazmur Daud ketika ia berada di gurun Yehuda. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sesungguhnya Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Tuhan. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami berdoa kiranya Engkau siapkan kami, hati kami, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bersamaan kami, Tuhan, datang kepada Engkau, Tuhan Bapa. Jadikan kami, Tuhan, pendengar dan juga pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam bahasa Ibrani, kata Mazmur adalah Tehillim, yang diambil dari akar he lamed, yang berarti pujian. Bersinar termaksud instruksi jika seseorang mau bernyanyi Mazmur harus menyalakan lampu atau obor. Dan di dalam Mazmur sebenarnya ada terdiri daripada 4 bagian, di mana ada Mazmur keyakinan, Mazmur kerajaan, Mazmur peringatan, dan Mazmur kebijaksanaan. Dan di Daud menulis Mazmur 63 ini adalah lagu atau doa kerinduan, yaitu Mazmur keyakinan. Yaitu sebuah lagu baru lahir di masa yang sulit, di mana saat itu hatinya hancur dan penuh dengan kesedihan. Dia terpukul. Dalam petikan Alkitab ini sangat menyayat hati pada hari Bapa ini. Tapi ini kita mau jadikan sebagai peringatan, sebagai hari Bapa, sebagai setiap kita para Bapa, bahwa apapun yang kita lalui, cabaran dalam hidup kita, ingat bahwa kita dapat terus datang kepada Tuhan, Bapa di surga. Karena saat ini, pada Mazmur 63 ini, Daud menyatakan Mazmur 63 ini adalah Mazmur di mana dia merasakan cabaran dan kesakitan, yaitu Mazmur yang menyayat hati, di mana saat itu dia adalah seorang bapa yang melarikan diri karena anak lelakinya ingin membunuh dia. Karena itu saat itu Daud melarikan diri ke padang belantara di Yehuda, di mana anaknya Absalom ingin membunuhnya. Mazmur 63 ini adalah Mazmur keyakinan yang sangat kuat untuk bersekutu dengan Tuhan, bukan sekedar kerinduan untuk tempat kudus ataupun upacara suci. Ia adalah kesadaran yang penuh dengan sukacita tentang penjagaan ilahi, keselamatan rohani, fisikal, dan kekalahan yang pasti untuk setiap musuh-musuh yang tidak saleh. Ini adalah Mazmur kerinduan, karena hanya Tuhan yang dapat memuaskan, bukan perkara atau manusia, atau harta benda, atau kedudukan, tetapi Tuhan sendiri yang dapat memuaskan kita.
Karena itu mari kita lihat apakah kerinduan daripada Daud ini yang dapat kita jadikan sebagai pegangan pada saat hari Bapa ini. Pertama yaitu kita melihat Daud mengejar hadirat-Nya. Di dalam ayat 1-4 di sana dikatakan bahwa Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus. Itulah kerinduan dan bagaimana kita melihat Daud mengejar hadirat Tuhan. Ia mendambakan Tuhan seperti kehausan di tanah yang kering. Ia mengalami kemiskinan yang sangat dalam secara moral pada saat itu, karena dia melarikan diri daripada orang-orang yang dia kasihi. Objek keistimewaan daripada kerinduan Daud adalah kesempurnaan Tuhan, yaitu kuasa Tuhan, di mana kemuliaan Tuhan sangat nyata saat itu bagi dia, dan dia dapat melihat bahwa kasih Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupannya. Dan saya nak tekankan di sini, dia menginginkan Tuhan lebih daripada sekedar mencari solusi untuk masalahnya. Lebih daripada masalah anaknya yang ingin membunuhnya. Dia tahu masalah yang lebih besar dalam hidupnya saat itu adalah kehausan akan hadirat Tuhan. Ia mengingatkan pengalaman atau pertemuan di masa lalu dengan Tuhan. Dia teringat bagaimana Tuhan bersama dengan dia dan menyatakan kuasanya pada saat-saat kemegahan di mana Tuhan dimuliakan melalui pekerjaan tangannya. Contohnya yaitu di mana Tuhan bersama dengan dia pada saat dia menghadapi Goliat. Saat ini mendengar daripada kisah Daud ini mengingatkan saya di mana kehidupan awal pelayanan saya mengalami cabaran besar dalam pelayanan. Dan saat itu saya boleh katakan bahwa saya sampai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau dapat boleh ambil nyawa saya. Dan saya tidak berani untuk bunuh diri saat itu karena saya tahu bahwa bunuh diri itu tidak benar. Dan saat itu adalah masa yang sangat sulit. Namun 15 menit kemudian saya harus mengantar domba saya ke airport karena dia akan pulang ke Indonesia for good. Hati saya saat itu sangat hancur. Namun saya tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi apa yang saya lakukan saat itu? Saya masuk ke kamar saya, tutup pintu dan berdoa, berseru kepada Tuhan, menangis dan menyanyi lagu rohani. Dan saya katakan pada Tuhan, Tuhan, saya mungkin hanya ada 5 menit ataupun 15 menit saat ini. Tapi saya mau serahkan semua perasaan saya, emosi saya, kesedihan saya kepada kamu. Dan saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan setelah semua yang saya lakukan saat itu, pada saat saya keluar daripada kamar, segalanya hilang, segala kesedihan, segala emosi yang ada. Dan saya dapat merasakan hadirat Tuhan dan damai Tuhan di dalam hati saya. Sehingga saya dapat melakukan pelayanan tanpa gangguan perasaan saya saat itu. Dan mukjizat Tuhan terjadi, saudara-saudari. Saya tidak perlu menyelesaikan cabaran yang saya hadapi masa itu. Tetapi Tuhan yang bekerja melalui orang lain. Segalanya telah diselesaikan. Bukan dengan kekuatan ataupun kemampuan saya, tapi pekerjaan Tuhan yang terjadi. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Saudara-saudari, karena itu ingatlah kesaksian hidup kita. Biarlah kisah kemenangan masa lalu Anda dengan Tuhan menguatkan Anda dan memberi Anda harapan dalam cabaran Anda sekarang. Oleh karena itu Daud memuji Tuhan dari lubuk hatinya dan dia berdoa kepada Tuhan karena ia percaya kepada kasih Tuhan yang tidak pernah gagal. Ini adalah bagaimana Daud menanggapi ataupun menghadapi cabaran-cabaran di dalam hidupnya. Ia tahu bahwa keperluan yang paling dalam dan tertinggi pada masa itu, pada masa dia menghadapi cabaran adalah dipuaskan oleh Tuhan, adalah berada di dalam hadirat Tuhan. Karena itu dia mengejar hadiratnya. Dia tahu bahwa bukan tempat, bukan keadaan, bukan material. Karena semua itu tidak ada dalam diri hidupnya saat itu. Tetapi keinginannya adalah hanya satu, yaitu berada di dalam hadirat Tuhan. Dan dia mau mencari dan mengejar dia, yaitu seorang sosok pribadi yang sangat besar dampaknya di dalam hidupnya.
yaitu Tuhan itu sendiri. Amin. Jadi keperluan kita adalah hadirat Tuhan. Keperluan kita untuk kepuasan yang sejati adalah Tuhan sendiri. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan bahwa ibadat bukanlah tempat dan tidak perlu dibatasi oleh waktu tertentu. Kita boleh pergi kepada Tuhan dan dipuaskan atau dipenuhi dengan hadiratnya bila-bila masa dan di mana saja. Dan apa jua keadaan di dalam hidup kita. Apakah itu baik atau buruk. Di dalam Yohanes 4 ayat 23-24 katakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Dan jika kita mengejar hadirat Tuhan, maka ia akan membawa kita kepada poin yang kedua. Di mana poin yang kedua itu kepenuhan di dalamnya. Seperti dikatakan di dalam ayat 5 dan 7. Seperti lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Amin. Saudara-saudari, Daud tahu bahwa Tuhan saja yang dapat memuaskan kehausan rohaninya. Tuhan adalah pribadi yang memenuhi Daud sepenuhnya dengan berkat-berkat rohani. Ia tahu bahwa Tuhan memuaskan di luar daripada keperluan fisikal, mental, emosi, dan juga hubungan dan rohaninya. Jadi pikiran yang terperangkap dengan kesibukan untuk mencari Tuhan, kita akan dapat merasakan hadirat Tuhan memenuhi kita. Bahkan saat itu Daud walaupun larut malam, dia tetap dapat merasakan hadirat Tuhan dan dia dapat menikmati masa itu. Karena dia telah merasakan kedamaian dan sukacita yang hanya di dalam Tuhan. Walaupun pada masa itu dia hanya berbaring di kemah, di padang belantara. Saudara-saudari, dia terjaga sepanjang malam memikirkan Tuhan. Itulah supaya dia mengatakan di dalam Mazmur yang sering kita dengar, di mana dia katakan lebih baik satu hari di pelantaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itulah bagaimana Daud dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Saat kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan, kita dapat melihat semua perkara dengan cara pandang Tuhan. Dan semua akan menjadi jelas. Jika kita melihat apa yang terjadi di dalam dunia ini, tidak ada yang menjadi lebih baik. Dan saudara-saudari, saya dapat katakan bahwa keadaan dunia ini akan menjadi lebih parah lagi. Karena Tuhan sudah katakan dalam firman-Nya bahwa pada akhir zaman banyak sekali perkara-perkara tidak baik akan terjadi. Tetapi di dalam Tuhan kita dapat melihat dengan jelas, dengan pandangan Tuhan. Dengan pikiran jelas itu kita dapat menghadapi hari-hari kita dengan kedamaian dan kesukacitaan di dalam Tuhan saja. Karena itu katakanlah kepada diri kita saat ini, saudara-saudari, Tuhan, Engkau cukup bagiku. Karena kunci kepuasan hidup bukan ada pada apa yang kita miliki, tetapi kepenuhan yang ada di dalam Tuhan. Amin. Daud percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah penolongnya. Dan dia berpegang pada Tuhan yang memegangnya dengan selamat. Saudara-saudari, saya mengatakan ini bukan berarti segala sesuatu akan menjadi baik. Tiba-tiba kehidupan kita akan menjadi baik pada saat kita menjadi cabaran. Tetapi yang membedakannya pada saat kita memiliki kepenuhan Tuhan adalah kita dapat berjalan di atas badai dengan kedamaian Tuhan. Dan kita dapat tetap bersyukur dengan sedikit yang kita miliki. Dengan apapun yang kita miliki. Dan kita dapat melihat dan menggunakan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Seperti Daud saat itu. Walaupun dia hanya tinggal di tenda saja. Tapi dia dapat merasakan perlindungan Tuhan kepada dia. Di saat itu, di padang gurun, dia dapat merasakan perlindungan Tuhan dari udara malam yang dingin. Ia tahu bahwa Tuhan melindungi dia, seperti induk ayam yang menutupi anak ayam dengan sayapnya. Amin. Saudara-saudara, itulah kepuasan yang kita perlu miliki dalam kehidupan kita. Dan itu hanya terjadi pada saat kita berada di dalam hadirat Tuhan. Dan itu membawa kita kepada poin yang ketiga, yaitu
Tuhanlah jawaban hidupku. Di dalam ayat 8-11, Daud mengatakan, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang dan mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Daud tahu bahwa Tuhan adalah jawaban bagi setiap keperluan dan setiap situasi yang dihadapinya. Setelah kaki Daud berdiri teguh di dalam iman kepada Tuhan, ia menyatakan dalam doa bahwa Allah, Tuhan akan melindungi dia daripada musuh-musuhnya, dan bahwa Tuhan akan berurusan dengan musuh-musuhnya dengan tegas. Dia tidak takut karena dia tahu jika dia berdiri di dalam kebenaran Tuhan, Tuhan akan membawa dia keluar daripada segala cabaran dan musuh-musuh, yaitu pada saat ini, musuh-musuh kita adalah kuasa-kuasa kegelapan, saudara-saudari. Itulah musuh kita. Mari kita mau tengking segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba memberikan kepada kita keraguan, ataupun kebencian, ataupun kepahitan dengan perkara di sekeliling kita, di mana kita mungkin mulai menyalahkan orang lain, atau menyalahkan keadaan, ataupun menyalahkan situasi. Saat ini, kembali kepada Tuhan. Dialah jawaban. Karena pada saat kamu memiliki Tuhan sebagai jawabanmu, kamu tahu bahwa musuh kita adalah kuasa-kuasa kegelapan. Yaitu setan mencoba menghancurkan dan memberikan keraguan di dalam iman kita di dalam Tuhan. Pada saat kita memiliki Tuhan dan menemukan jawaban hanya di dalam Tuhan, maka kita akan merasakan damai dan sukacita. Dan kita dapat terus memuliakan Tuhan dengan mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Dan kita mulai melihat situasi secara objektif. Dan kita dapat memiliki pemikiran jelas untuk menyelesaikan masalah kita. Dan membentuk apa yang baik untuk kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan janji-janji Tuhan dengan harapan dan kepercayaan kita kepada Tuhan adalah benar dan nyata. Karena Tuhan tidak pernah memungkiri janjinya. Dan pada saat Anda memilih untuk percaya kepada Tuhan dan melihat Tuhan sebagai jawaban daripada hidupmu, maka kamu akan berkata dan mengucap syukur dengan segala apa yang kita miliki. Seperti apa yang dikatakan oleh Charles Spurgeon, hati yang penuh rahmat akan membuat mulut penuh pujian. Dan pada saat kita membawa pujian kepada Tuhan dan bersyukur, maka kita akan melihat perubahan di dalam cara pemikiran kita dan melihat perubahan di dalam lingkungan kita dan keadaan kita juga. Amen. Karena itu saudara-saudari, katakan kepada seorang saudara-saudari sebelah kanan kiri kalian, Tuhanlah jawaban hidup kita. Amen. Oleh itu, apabila Tuhan membuat Anda berpuas hati dengan Tuhan sendiri, Anda akan dipenuhi dengan kesyukuran dan pujian. Karena itu saudara-saudari, sebagai kesimpulan, kejarlah hadirat Tuhan. Karena di dalam Dia ada kepenuhan hidup. Dan Dialah jawaban bagi kehidupan kita. Setiap masalah dan setiap pertanyaan hidup kita. Apabila Tuhan adalah apa yang Anda inginkan, Anda mempunyai apa yang Anda inginkan. Amen. Sekali lagi saya katakan, apabila Tuhan adalah apa yang Anda inginkan, maka Anda memiliki apa yang Anda inginkan. Karena itu berpeganglah kepada Tuhan. Karena Dia akan memberi sokongan kepada kamu mulai masa-masa yang mencabar ataupun masa-masa suka. Dan berpeganglah kepada Dia pada masa yang baik juga. Karena kesuksesan kita akan menjadi kosong jika kita tidak membawa Tuhan di dalam kesuksesan kita. Karena segala apa yang kita capai tanpa Tuhan adalah sia-sia belaka. Kadang kita mencari jawaban kita dan menantikan jawaban. Tapi hari ini ingatlah, Tuhanlah jawaban hidup kita. Dialah yang kita perlukan lebih dari segalanya. Mari kita berdoa. Bersamaan musik bermain, saudara-saudari, saya mau mendorong setiap kita untuk tidak berhenti mengejar hadirat Tuhan. Setiap pagi, pada saat kita bangun dari tidur, bersyukurlah kepada Tuhan. Carilah wajah Tuhan.
Dan saya mau memberi keyakinan kepada kalian bahwa hari kalian akan sangat indah. Kamu dapat melewati masa yang paling sukar dalam kehidupan kalian sehari-hari jika kalian memulainya dengan Tuhan. Memulainya dengan membawa hadirat Tuhan. Dan pada saat kita masuk di dalam hadirat Tuhan, maka kita akan mendapatkan kepenuhan yang hanya di dalam Dia. Dan saat itu kita akan menyadari bahwa Dialah jawaban daripada segala masalah kita, segala pergelutan kita, dan Dialah jawaban hidup kita. Izinkanlah Roh Kudus untuk memenuhi hati kalian saat ini, saudara-saudari. Biarlah hadirat Tuhan hadir di rumah kalian pada hari Bapa ini. Terimalah berkat Tuhan, hadirat Tuhan di dalam setiap rumah. Karena Tuhan rindu untuk bersekutu dengan setiap kita. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, yaitu Yesus. Karena Yesus adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Bapa. Dan hari ini, firman Tuhan mengingatkan kami untuk mengejar hadirat-Mu Tuhan. Seperti Daud, di dalam suka dan duka kehidupan kami. Dan kami akan merasakan kepenuhan hidup, kepuasan hidup. Karena kami memiliki Engkau di dalam hidup kami. Dan kami tidak perlu mencari jawaban di tempat lain. Karena Engkaulah jawaban bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara-saudari karena bersama dengan kami. Tuhan memberkati dan jumpa minggu hadapan.